kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, pada malam hari ini tema perbincangan kita, kenali, sayangi lingkungan hidup dan yang akan datang di Kalimantan Tengah. Dan tema kita, pendidikan lingkungan hidup, PLH, dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, seperti apa dari pandangan para pendidik. Nah, untuk membahas hal ini tentu saja saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio bersama saya. Yang pertama saya perkenalkan dahulu, Profesor Dr. Sulmin Gumiri MSc, Wakil Rektor UPR Bidang Perencanaan dan Kerjasama, yang juga Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sapa dulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih, sama-sama. Kemudian yang kedua dengan Dr. Insinyur Nyahu Rumbang MP, Wakil Dekan UPR Bidang Akademik, Fareta dan Direktur FIT Teknopark UPR. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kalau ini saya tanya narai kabar. Bahalap tutup. Luar biasa. Dan yang terakhir dengan Bapak Hendrik Sega, Shut MSI PhD, yang juga dosen UPR, Kepala Perwakilan J3I Program Pertumbuhan Hijau Provinsi Kalimantan. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Narai kabar juga kalau yang ini. Bahalap tutup. Oke, luar biasa. Terima kasih ketiga narasumber sudah mau berbagi pada malam hari ini dan hadir di studio. Tuh, pemirsa, seperti yang saya katakan di awal tadi, pendidikan lingkungan hidup seperti apa yang seharusnya diajarkan dan yang seharusnya diketahui. Kemudian dampak yang ditimbulkan kini dan nanti ketika yang namanya lingkungan hidup ekosistem kita ini tidak seperti dan tidak sebagaimana mestinya. Untuk itu, inilah bersama saya Olivia Teja, Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, seperti judul kita hari ini, kenali sayangi lingkungan hidup sekarang dan akan datang khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi berbincang membahas ini, saya ingin ke narasumber dulu. Karena melihat dari bidang masing-masing, kita mau ngobrol dulu. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan, kemudian tupoksinya di bidang perencanaan dan kerjasama dari riset daerah ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Olivia. Selamat malam para pemirsa Jurnal TV. Pekerjaan saya sehari-hari itu selain dosen di Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, sekarang juga diberikan kepercayaan oleh Bapak Rektor untuk mendampingi beliau untuk membangun perencanaan Universitas Palangkaraya di masa yang akan datang dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan Universitas Palangkaraya dan pendidikan di Kalimantan Tengah pada umumnya. Yang menjadi ketua Dewan Riset di sini, yang risetnya selama ini seperti apa dan sudah seperti apa? Ya, baik Mbak, saya secara pribadi adalah dosen di jurusan perikanan Universitas Palangkaraya. Sudah menggeluti dunia riset sejak tahun 93 sampai dengan sekarang, bergerak di ekosistem perairan di Kalimantan Tengah. Kita mempelajari karakteristik ekosistem perairan di Kalteng, termasuk ekosistem air hitam yang sangat dikenal oleh dunia itu. Kita mempelajari berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sana dan bagaimana makhluk hidup itu saling berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga kita berharap dengan pemahaman kita terhadap keberadaan makhluk
hidup di perairan ini, khususnya ikan-ikan di Kalimantan Tengah yang begitu kaya, ini termasuk yang paling kaya di Indonesia, itu akan bisa memberikan jaminan kelestarian dan juga kesejahteraan bagi masyarakat di masa yang akan datang. Nah, karena lamanya berkecimpung di dunia penelitian itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Bapak Gubernur, mungkin melihat kami diperlukan untuk mengkoordinir, menyatukan semua peneliti-peneliti yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, sehingga ditunjuklah saya sebagai Ketua Dewan Riset Daerah. Dan kebetulan Pak Dr. Hendrik Sega adalah salah satu wakil ketuanya. Jadi Dewan Riset Daerah ini tugas utamanya merumuskan kebijakan-kebijakan riset yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya menggali sumber-sumber ekonomi di masa yang akan datang, dan juga termasuk memitigasi potensi-potensi bencana jika ada di Kalimantan Tengah. Anggota dari Dewan Riset Daerah ini adalah para peneliti yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Palangkaraya dan juga pusat-pusat penelitian yang ada di Kota Palangkaraya. Kira-kira begitu. Sekilas tentang tupoksi dari Bapak Profesor sendiri. Kemudian saya bergeser ke Dr. Nyahu. Kalau saya lebih tertariknya di sini kayaknya Direktur Fit Teknopark Unpar. Tupoksinya apa, yang dikerjakan apa, capaiannya seperti apa? Pak Hendrik Sega terpaksa harus menunggu di sini. Terima kasih, Mbak. Nah, jadi kayak gini, Fit Teknopark itu baru berdiri sejak Desember 2019 dengan SK Rektor Universitas Palangkaraya sebagai penanggung jawab. Kemudian pengarah kami adalah Profesor Sulmin Gumiri. Kemudian saya sebagai ditunjuk sebagai direktur. Kemudian Pak Hendrik Sega juga sebagai kepala divisi. Jadi kami di situ ada 10 orang ya, dari berbagai bidang, sebagian besar dari pertanian secara umum, tapi dari arsitektur juga ada. Jadi kami melihat gini, Universitas Palangkaraya kami melihat dengan kelebihannya ya. Mungkin kalau fakultas universitas lain, fakultas kehutanan terpisah, perikanan terpisah, peternakan terpisah. Tapi kami melihat justru kami jadi satu fakultas, justru lebih enak itu sebagai kelebihan kami dalam berkoordinasi, sehingga di situ fakultas pertanian dengan berbagai ada 8 prodi itu menyatu jadi satu, sehingga tim kami bisa jadi solid dalam mengembangkan Fit Teknopark. Yang menjadi titik fokusnya sendiri apa Pak di sini? Pertanian yang terintegrasi. Jadi ada perikanan, peternakan, kemudian agronominya, kemudian kehutanan. Jadi bagaimana dia terintegrasi dalam satu kawasan. Kemudian salah satu yang kami anukan juga yaitu bagaimana zero waste ya, tidak ada limbah. Jadi itu yang jadi andalan kami. Ya, jadi dia bagaimana membentuk kawasan pertanian dalam satu kawasan yang terintegrasi satu sama lain. Apakah ini nanti bisa menjadi percontohan untuk kita lari ke food estate nantinya? Justru itu yang menjadi tujuan kami. Tapi perlu kami sampaikan, kami tidak membuntuti food estate, karena food estate berdiri Maret ya, sementara kami jadi Desember kami sudah mulai. Artinya kami jauh lebih dahulu dibandingkan food estate. Kemudian harapan kami di situ tempat mahasiswa magang, utamanya mahasiswa magang. Bagaimana kami mempersiapkan lulusan kami sehingga bisa mereka terampil menjadi tenaga siap pakai. Iya, terutama dengan adanya food estate luar biasa, tantangannya luar biasa, lowongan pekerjaan buat mereka itu yang kami siapkan di situ. Jadi dengan maksud bahwa dari UPR ini sendiri tidak hanya mencetak tenaga yang pandai berteori, tetapi implementasinya langsung bisa lari ke food estate. Miniatur dari food estate. Oke. Pak.
saya bergeser ke Pak dosen dulu. Kepala Perwakilan GGGI Program Pertumbuhan Hijau Prof Kalteng G3I. Kok ada pertumbuhan hijaunya di sini yang dikelola oleh Bapak? Seperti apa yang menjadi tupoksinya di sini? Ya, terima kasih Mbak Olive atas pertanyaannya. Jadi GGGI atau Global Green Growth Institute itu adalah lembaga multi pemerintah yang dibentuk oleh salah satunya oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah negara-negara besar di dunia yang lain untuk mempromosikan pertumbuhan hijau di negara-negara yang menjadi anggotanya, salah satunya Indonesia. Jadi program pertumbuhan hijau di Indonesia itu memang untuk memainstreamingkan, harus utamakan pertumbuhan hijau di dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah, sehingga oleh Bappenas memang ditetapkan Kalimantan Tengah sebagai salah satu contoh, dan kami juga berkantor di Bapeda Provinsi Kalimantan Tengah dan bersama dengan organisasi perangkat daerah lain untuk membantu menghijaukan dokumen-dokumen perencanaan seperti misalnya tingkat provinsi itu KLAS RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kemudian RPJMD sendiri, kemudian di lintas sektoral itu bagaimana bidang kehutanan terkait dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, rencana bisnis mereka, di bidang energi baru terbarukan bersama Dinas SDM untuk rencana umum energi daerah, bagaimana kita menggunakan energi baru dan terbarukan yang bersih, dan kita bagaimana mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat supaya lingkungan hidup yang bisa kita nikmati ini bisa juga dinikmati oleh anak cucu kita yang mendatang. Apakah ini nanti ada hubungannya juga dengan keinginan dari semua untuk yang namanya green economy? Ya, betul sekali. Jadi pertumbuhan hijau itu juga salah satu dari green economy. Jadi bagaimana antara ekonomi, sosial dan lingkungan itu berharmonis, selaras, seimbang, sehingga disebut dengan three bottom line antara ekonomi, sosial dan lingkungan itu harus berkembang secara serasi, gitu dia. Oke, karena sudah ada gambaran tentang masing-masing tupoksi, kita mulai masuk yang namanya ke lingkungan hidup. Saya dari Pak Gumiri dulu. Pak Profesor, bagaimana di sini kita belajar ekosistem yang ramah, tetapi kita tetap pada rule kita? Baik, jadi begini, masalah lingkungan hidup ini utamanya adalah masalah pendidikan ya, jadi masalah pendidikan. Di negara-negara maju itu kesadaran terhadap lingkungan hidup itu tumbuh sejak biasanya dari anak-anak. Bagaimana orang tua begitu anaknya di usia 6 tahun, 7 tahun itu membiasakan untuk membawa anak-anak mereka berinteraksi, jalan-jalan berinteraksi dengan alam. Kemudian anak-anak ini melihat bahwa alam itu begitu harmonis, begitu indah, sehingga mereka timbul rasa kecintaan. Nah, jadi kalau dia ditanamkan sejak dini, maka persoalan lingkungan hidup ini sebenarnya bukan menjadi masalah yang terlalu besar bagi kita. Cuman tadi sudah disinggung bahwa masalah lingkungan hidup ini pasti bersinggungan dengan masalah ekonomi. Nah, kadang-kadang kita mengeksploitasi lingkungan untuk mengejar kesejahteraan ekonomi, tetapi kalau kita tidak bagus pemahaman lingkungannya, maka tanpa kita sadari kesejahteraan itu justru membawa dampak yang negatif. Nah, contoh misalnya bagaimana kita mengeksploitasi habis-habisan sumber daya hutan kita. Memang secara ekonomi kita mendapatkan manfaat, tetapi dibanding dengan dampaknya yang sekarang dirasakan oleh generasi berikutnya dan yang akan datang, itu menjadi tidak seimbang. Nah, karena itu sekali lagi, kalaulah kita menerapkan pendidikan lingkungan ini dari sejak dini, mulai dari keluarga, itu akan menciptakan generasi-generasi berikutnya yang sadar betul bahwa ekonomi itu penting, tetapi membangun ekonomi jangan sampai mengorbankan lingkungan. Kira-kira begitu.
nanti kita bisa saling menambahkan. Saya bergeser ke Pak Hendrik saja, karena Bapak adalah juga perwakilan pertumbuhan hijau. Kalau dari kacamata teman-teman, seperti apa saat ini di Kalteng ini degradasi yang terjadi untuk ekosistem kita, ekologi kita, untuk udara kita? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang ekosistem, kondisi ekosistem itu kita harus berdasarkan data riset ya. Nah, kalau berdasarkan data riset, memang degradasi lingkungan hidup juga mengkhawatirkan. Namun ada sisi-sisi positif, yaitu ke arah perbaikan, di mana kebijakan. Ke arah perbaikan berarti sudah ada degradasi. Berapa persen yang terjadi di Kalteng, Pak? Kalau ya itu memang harus dilihat dari data ya. Saya lupa untuk datanya berapa. Kurang lebih berapa persen yang dari teman-teman lihat selama ini? Karena teman-teman kan bekerja tidak sendiri. Ya. Nah, terkait data penutupan hutan, memang itu kita harus berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu juga dengan kualitas lingkungan hidup yang lain seperti udara, air. Tetapi kalau kita, karena itu juga menyangkut fenomena iklim ya. Jadi kalau kita lihat tahun ini fenomena iklimnya beda ya, kemarau basah. Jadi kondisi udara, kondisi air atau kondisi udara terasa lebih bagus dibanding tahun kemarin, di mana tahun kemarin itu polusi udara ya karena kebakaran hutan dan lahan. Itu karena memang pengaruh global. Di samping juga kegiatan-kegiatan yang merusak dari masyarakat kita sendiri ya, misalnya membakar lahan dan hutan itu. Tetapi kembali lagi saya katakan bahwa semuanya itu pasti ada perbaikan-perbaikan, karena kita lihat dari kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di mana penerapan dan penegakan hukum lingkungan itu semakin diperketat, seperti pelarangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, kegiatan perikanan yang merusak gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu yang kita harus menghargai, mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah. Seberapa urgent, Pak, kita harus melakukan ini saat ini? Sangat urgent sekali karena itu menyangkut kehidupan seluruh masyarakat, sehingga kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup itu menjadi tugas semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi tugas masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, swasta, juga akademisi. Sehingga pendidikan lingkungan hidup itu merupakan salah satu strategis. Salah satunya adalah pendidikan lingkungan hidup sedari dini. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor Sumin tadi sangat tepat, bahwa pendidikan lingkungan hidup itu sangat diperlukan sedari dini. Jadi kita bisa mengenalkan tentang pentingnya lingkungan hidup sekarang yang akan datang itu kepada anak-anak kita, dan itu juga termasuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadop dalam kebijakan pemerintah. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah Sustainable Development Goals. Di situ ada 17 tujuan yang dulu namanya Millennium Development Goal. Sekarang itu menjadi SDGs. Di dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada pelestarian lingkungan, termasuk perubahan iklim dan lain-lain. Nah, itu yang kita bersama seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah harus menuju ke situ, sehingga di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, tujuan pembangunan berkelanjutan itu merupakan suatu keharusan, dan itu menjadi hal yang wajib. Dan itu disimpulkan menjadi sebuah keniscayaan. Ya. Oke, saya bergeser ke profesornya. Ketika mendengar penjelasan dari teman-teman, tadi Bapak menjelaskan juga bahwa itu adalah suatu kegiatan yang terintegrasi. Yang ingin saya tanyakan, selama ini ketika teman-teman melakukan penelitian, lahan gambut kita itu seperti apa, Pak? Ketika dia harus ditanami oleh yang namanya sawit, kemudian teman-teman sekarang ini harus membenahi itu dengan menanam, itu seperti apa? Kemudian yang namanya kerusakan lingkungannya diminimalisirnya seperti apa? Jadi begini ya, luar biasa sebenarnya potensi gambut di Kalimantan Tengah. Kita sebagai paru-paru dunia. Jadi gambut di Indonesia itu kan terbesar di dunia untuk gambut tropik. Untuk gambut tropik, termasuk juga di Kalimantan Tengah ya. Nah, pemanfaatannya yang bijak itu pertama harus menyesuaikan dengan, yang pertama adalah kedalaman gambutnya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, pemanfaatan yang bijak itu mungkin tidak sama di negara Eropa dengan di negara Indonesia. Kalau di negara-negara maju, pemanfaatan gambut yang bijak dibiarkan begitu saja sudah bijak. Tapi apakah bijak di Indonesia? Seperti itu tidak bisa, karena orang yang hidup di dalam gambut juga harus survive, harus bisa bertahan. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana pemanfaatan gambut yang tidak merusak lingkungan. Seperti contohnya? Pertama harus dia sesuai kedalaman gambutnya, Ya, ya. oke. Gambut yang terlalu tebal, gambut tebal tidak boleh digunakan. Kemudian gambut yang boleh digunakan, misalnya yang dia di bawahnya mineral. Kalau Oke. pasir kuarsa juga Seperti tidak yang bisa. boleh dibakar saat ini. Ada kebijakan bahwa membakar gambut harus yang ada di bawahnya mineral, tidak gambut full. Sebenarnya tidak ada sih kebijakan untuk membakar gambut, karena gambut Membakar itu lahan, Pak? Iya. Untuk membuka Iya, pertanian. iya. Karena Kearifan lokal. iya, jadi yang pertama pemanfaatannya dulu. Kita lihat kedalamannya. Kalau dia pasir tentu dia tidak subur, ya, oke. tidak bisa ditempatkan. Yang bisa adalah ketika dia di bawahnya mineral, ada unsur hara di bawah. Tapi kalau dia terlalu dalam tidak bisa. Kemudian yang kedua dalam menjaga gambut itu adalah kunci utama ada kedalaman muka air, water levelnya itu. Beberapa riset mengatakan yang utama adalah dalam menjaga kerusakan gambut adalah menjaga kedalaman muka air. Tidak boleh terlalu dalam, jadi sangat tergantung. Misalnya tanaman sawit berapa kedalaman dia minum. Misalnya tanaman karet berapa, hanya begitu cara. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak sendiri dengan skat kanal yang saat ini dibuat, contoh di beberapa kabupaten? Itu otomatis kan akan airnya, resapan-resapannya itu seperti apa? Apakah tidak ada kerusakan lingkungan di situ, Pak? Sekat kanal maksudnya pembuatan sekat kanal. Skat kanal kita lihat kan sudah mulai di daerah contoh food estate sana kan ada sekarang besar-besar. dibuat sekat kanal Iya, kan. Nah, itu jadi seperti sekat apa? kanal salah satu contohnya, salah satu fungsinya untuk menjaga kedalaman muka air. Karena kebakaran terbesar itu karena dibuat saluran, air menurun, air mengalir, kemudian terjadi penemuan gambut, disitulah terjadi kebakaran yang tidak terkendali. Nah, sekarang ini revitalisasinya dan pembuatan sekat-sekat kanal, terutama dengan rencana food estate ini kan, semua sekarang lagi bekerja untuk bagaimana menyekat-nyekat kanal. Pertama untuk menjaga agar gambut tidak terbakar. Kemudian yang kedua tidak hanya sampai di situ, tapi bagaimana sekarang ini lagi banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat. Iya. Ya, jadi dengan harapan mereka tidak membakar, ya, atau tidak terbakar, tapi mereka bisa hidup dengan pemberdayaan masyarakat. Sekarang banyak kementerian juga sedang melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, itu. Oke, saya bergeser ke Pak Profesor. Pak Profesor, kita tadi sempat berbincang-bincang dan saya tangkap itu adalah merubah mindset masyarakat. Bagaimana mindset ini dulu, sehingga sama-sama menjaga ekosistem. Betul. Oke, yang Bapak lihat seperti apa selama ini untuk masyarakat kita sendiri? Ya, jadi kita ambil satu contoh ya, satu contoh di mana kerusakan lingkungan menimbulkan bencana kepada kita. Kalau kita di Kalimantan Tengah ini yang paling dikenal oleh bukan hanya kita di Kalimantan Tengah, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Saya sudah terlibat di dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini sejak pertama kali dia dalam skala besar itu tahun 1997, Mbak. Jadi kita dari awal itu sudah. Nah, yang kita lihat adalah memang kalau kita lihat secara makro itu ada pembakaran lahan yang dilakukan untuk membuka lahan pekarangan, ada membuka lahan perkebunan, tetapi yang kita kadang-kadang miris itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat secara keseluruhan, termasuk saya sendiri. Kita lihat sekarang, ini bersyukur kita tadi Pak Dr. Segah mengatakan kita masuk kemarau basah ya, tetapi tahun lalu pada saat sudah memasuki musim kemarau itu secara insting masyarakat kita itu suka sekali bakar sampah di depan rumah.
kalau dia motong rumput, itu para pemotong rumput di pinggir jalan itu membersihkan jalan-jalan utama itu, dia bakar di situ. Dia lupa bahwa di seberang jalan itu adalah lahan gambut. Jadi akibat melakukan pembakaran ini, maka api itu merembet ke lahan gambut, dan waktu keluar asapnya masih kecil-kecil, kita tidak peduli. Ya kalau kita naik pesawat di bandara Cilikriwut, kita terbang ke Jakarta, itu udah kelihatan asap-asap gambut, tapi kita tidak peduli. Nah, sehingga kita baru panik begitu kebakaran itu sudah tidak terkendali. Asapnya di mana-mana, apinya kita tidak tahu di mana. Nah, jadi pada saat itu kita semua panik. Dan kalau panik, kadang-kadang responnya menjadi tidak rasional. Kita menerjunkan helikopter, kita menerjunkan tentara segala, tapi itu sudah terlambat semuanya. Nah, disinilah betapa pentingnya kesadaran masyarakat. Kesadaran ini apakah kurang sosialisasi atau memang masyarakat tidak begitu paham? Saya pikir dua-duanya. Jadi masyarakat ini dia tidak paham karena kurang sosialisasi yang terus-menerus ya. Seharusnya yang melakukan sosialisasi ini selain keluarga, yang paling kompeten dan berwenang dan memiliki power siapa, Pak? Ya, kalau saya tidak akan menyebut salah satu instansi atau pemerintah, tetapi yang saya bayangkan adalah kita gini aja. Waktu kasus kebakaran pertama kali di kota London itu kan sangat terkenal ya, Black Smoke itu. Maka pada saat itu pemerintah menerapkan tidak boleh melakukan pembakaran sama sekali. Ya, pada bulan-bulan tertentu yang akan mengulangi itu lagi. Nah, makanya saya selalu mengatakan begitu curah hujan itu sudah mulai menurun di Kalimantan Tengah, kita tidak perlu berdebat lagi. Harapan kita adalah setiap hari itu ada pemberitahuan. Baik, mulai bulan ini kita tidak boleh lagi membakar apapun sampah ya. Kita tidak boleh membakar apapun. Jangan dibuat pemisahan-pemisahan. Oh, kalau bakar sampah boleh. Enggak, jangan membakar. Karena begini, Mbak. Untuk diketahui oleh masyarakat kita bahwa pada saat musim kemarau itu kecepatan angin di Kota Palangkaraya ini hampir zero. Tidak ada angin sama sekali. Saya sudah konsultasi dengan beberapa ahli di luar negeri. Jadi mereka mengatakan asap yang sedikit saja, kalau dilakukan oleh 1.000 orang pada saat yang bersamaan, dia akan terakumulasi di langit Palangkaraya, dan nanti dia akan turun naik mengikuti embun itu kan, mengikuti uap air itu. Asap itu nggak akan kemana-mana. Bayangkan kalau selama 3 bulan asap itu terus ditambah, meskipun dalam skala kecil. Nah, inilah yang menyebabkan Kota Palangkaraya kadang-kadang pekat, tidak ada sinar matahari sama sekali, dan kita sesak napas semuanya. Dan belum ada yang namanya teknologi untuk belum ada. Minta maaf ya. Satu-satunya ya kuasa Tuhan dengan menurunkan hujan untuk menyerap asap itu kan. Jadi, walaupun garam juga kan sudah sering kita lakukan, nabur garam. Saya pikir tadi ya tidak enak juga kalau sesama ahli saling ini, tapi nyatanya sampai hari ini kan belum pernah efektif ya. Dan itu kosnya mahal sekali dibanding dengan pencegahan tadi. Nah, pencegahan inilah yang tadi mulai dari edukasi, kemudian sosialisasi yang konsisten terus menerus. Makanya saya kadang-kadang guru sama teman-teman itu loh, kayak orang jualan dodol kandangan itu loh, dia pakai mobil keliling dodol kandangan. Kalau kita jangan bakar lahan, ini sudah bulan Mei, ini sudah, hanya seperti itu, kita malu. Nah, sehingga yang level keluarga, kalau saya memang begitu April, Mei, nggak boleh bakar sama sekali di rumah. Tapi kan satu keluarga saja. Nah ini, jadi saya katakan kalau yang makronya tadi menyalahkan perusahaan, tapi sebenarnya yang dari masyarakat sendiri itu kontribusi asapnya luar biasa. Nah ini Mbak, yang menurut saya tantangan kita ke depan tidak perlu saling menyalahkan, tapi itu sekecil apapun asap itu, kalau tidak ada hujan, dia tetap akan berada di atmosfer Kota Palangkaraya ini. Bayangkan kalau 5 bulan, ya, itulah yang membuat kita sesak sekali seperti tahun lalu. Gitu kira-kira Mbak. Untuk narasumber Pak Henrik Segah dan juga Pak Nyaho, pertanyaan selanjutnya, ini pendidikan untuk masyarakat. Kemudian bagaimana pendidikan harus diberikan untuk para investor? Karena selama ini kita sudah tidak menutup mata bahwa tidak hanya masyarakat saja, bahkan ada beberapa perusahaan yang memang salah dalam tanda kutip. Kita tidak menyebutkan siapa, tetapi ini adalah fakta di lapangan. Tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, kenali, sayangi lingkungan sekarang dan yang akan datang di Kalimantan Tengah. Seperti pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana pendidikan ini untuk para investor yang masuk sehingga mereka juga sama-sama menjaga lingkungan, tidak hanya dibebankan kepada masyarakat setempat. Oke, yang mana dulu nih? Apa Sweet dulu? Oke. Terima kasih. Kebetulan kami di Pertumbuhan Hijau Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan teman-teman dari Kementerian Jakarta di Jakarta juga bergerak di bidang green investment. Jadi bagaimana investasi masuk ya ke Kalimantan Tengah ini investasi hijau. Jadi waktu kami bersama dengan OJK, jadi OJK itu sudah punya divisi untuk yang green investment supaya investasi itu atau kredit perbankan, memberikan kredit perbankan kepada perusahaan yang memang ada komitmen untuk menjaga lingkungan hidup. Dan sekarang juga kita tahu bahwa media itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya. Jadi satu kejadian di suatu tempat itu akan diketahui oleh dunia internasional. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya, juga perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di Indonesia juga malu apabila mereka itu dikenal merusak lingkungan. Jadi pada dasarnya hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, yaitu investasi hijau. Jadi bagaimana investasi masuk, tetapi investasi yang memang ramah terhadap lingkungan. Di bidang kehutanan itu ada standar operation prosedur, ada sertifikasi namanya sertifikasi pengelolaan hutan lestari ya, pengelolaan hutan lestari. Begitu juga dengan perkebunan sawit ada namanya sertifikat RSPO. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan itu, baik contoh sawit maupun perkayuan itu melakukan operasi sesuai dengan standar-standar yang diakui oleh internasional. Jadi itu juga terkait dengan produk mereka. Jadi kalau produk mereka sesuai dengan sertifikasi RSPO untuk sawit atau FSC atau standar PHPL untuk bidang kehutanan, produk mereka itu akan diserap oleh dunia internasional yang memang ramah lingkungan. Yang menjadi standar pengawasannya seperti apa ramah lingkungan? Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Sedangkan mereka jauh daripada pusat ekonomi ini sendiri. Ya, sehingga jadi sertifikasi di Indonesia itu memang harus diakui juga oleh dunia internasional. Seperti RSPO itu Roundtable Sustainable Palm Oil, di Indonesia ada ISPO namanya. Jadi ISPO itu juga diakui. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang belum masuk kepada skema itu, tetapi ada juga yang sudah. Jadi berapa persen yang sudah masuk dan berapa persen yang belum? Kemudian seperti apa pengawasan dari teman-teman sendiri? Ya, nah ini merupakan untuk berapa persen yang sudah masuk, berapa persen yang belum untuk bidang kehutanan dan bidang misalnya contoh perkebunan sawit saya tidak mempunyai data, tetapi untuk pengawasan memang pengawasan itu karena standar ini adalah standar Indonesia dan internasional. Jadi pengawasan itu memang multi stakeholder. Jadi pengawasan di tingkat pemerintah oleh swadaya masyarakat, oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, itu juga tokoh stakeholder, karena di dalam standar itu ada standar, ada prinsip, kriteria, dan indikator. Jadi dalam indikator itu ada indikator sosial, ada indikator lingkungan, ada indikator ekonomi. Kalau itu misalnya mereka membuka masih pertama, kan kita tidak bisa melihat bagaimana AMDAL mereka sendiri. Ketika itu tidak berjalan bergulir, kita tahu mereka ini melanggar dengan tidak. Seperti apa pengawasan yang dilakukan? Nah, pengawasan memang sesuai dengan undang-undang memang ada di pemerintah gitu ya. Jadi inilah kita memperkuat instansi staf pemerintah yang terkait pengawasan itu. Misalnya pengawasan AMDAL itu ada komisi AMDAL daerah yang seperti yang diutarakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Di situ ada komisi AMDAL yang mereka juga ikut di dalam dinas lingkungan hidup atau dinas kehutanan atau dinas perkebunan, juga dinas pertamanan itu ada inspektur-inspektur. Seperti apa dari teman-teman ini sendiri mendorong para investor ini mengajak karyawan, staf masyarakat setempat untuk sama-sama menjaga ekosistem? Nah, itu yang biasa kita lakukan adalah bagaimana
mengajak mereka berpartisipasi dalam berbagai seminar. Jadi biasanya kalau dulu itu kalau ada seminar-seminar tentang lingkungan itu kurang, tetapi sekarang teman-teman di asosiasi pengusaha sawit, perwakilan mereka, asosiasi kayu itu aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, kami dulu pernah menjadi koordinator konservasi orangutan di Kalimantan Tengah. Jadi di situ ada 5 kamar, ada kamar akademisi, ada kamar pemerintah, ada kamar tokoh masyarakat, ada kamar pemerhati, dan ada kamar pengusaha. Jadi kalau dulu biasanya mereka itu kamar pengusaha ini kosong, jarang mereka hadir, tapi sekarang itu datang gitu ya. Karena mereka juga ingin menunjukkan perusahaan, entah perusahaan kayu peduli atau lingkungan. Peduli lingkungan, karena citra perusahaan yang bagus itu sehingga mereka juga butuh investor, butuh mereka juga misalnya listing di dalam pasar saham, mereka ingin sahamnya itu tetap baik. Jadi tidak ada banyak bukti misalnya perusahaan-perusahaan itu yang sudah listing melanggar, merusak lingkungan atau tidak menghormati, itu akan jelek citranya dan sehingga sahamnya akan jatuh. Jadi pengenalan akan investasi hijau atau pengenalan akan lingkungan terhadap perusahaan itu merupakan keniscayaan dan itu tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi itu memang sudah ada kebijakan dari pemerintah dan kebijakan dari perusahaan sendiri untuk melestarikan lingkungan sesuai dengan standar mereka itu. Sertifikasi Dengan pertanyaan yang sama saya bergeser ke Dr. Nyahu, seperti apa Pak? Pendidikan untuk investor juga untuk masyarakat sudah dijawab oleh tadi dengan Pak Profesor. Ini Mbak ya. Karena saya di bidang pertanian ya, kalau pas saya dengan pertanian, kita lebih kerjasamanya dengan GAPKI. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Nah, GAPKI itu kan punya data. Mana perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang jelek, yang berlisensi. Dan biasanya mereka GAPKI sangat luar biasa. Mereka bekerja bersama dengan perguruan tinggi. Jadi bagaimana perguruan tinggi bisa menunjukkan atau melakukan riset terkait dengan keberlanjutan perkebunan sawit ya. Jadi karena sekarang ini perkebunan yang diharapkan adalah bukan hanya perkebunan, pembangunannya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Definisi pertanian berkelanjutan paling enak disebutkan, tapi ketika dilaksanakan implementasinya sekali. Jadi pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang dilakukan oleh generasi sekarang tidak mengancam generasi berikutnya untuk mempertahankan hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah yang sudah kita lakukan sekarang ini mengancam generasi berikut atau tidak? Sampai kalau Bapak sendiri melihat ketersediaan kita apabila ini tidak dijaga, sampai berapa tahun estimasinya Pak? Ketika kita tidak sama-sama menjaga, tidak sama-sama tidak peduli. Bicara gambut Pak ya. Gambut untuk kelapa sawit. Suatu saat gambut itu kan habis jika tidak dikelola dengan baik. Kalau estimasi teman-teman sendiri dari akademisi berapa tahun ke depan? Kami memang jujur tidak bisa mengestimasi itu ya. Yang berapa tahun akan hilang. Tapi yang harus kita diingatkan, kalau perkebunan, kalau tanah mineral dia tidak bisa habis. Dia bisa habis hanya bergeser karena erosi dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan gambut. Gambut jika tidak dikelola dengan baik, dia akan habis itu. Dan dampak yang paling fatal terhadap ada pemanasan global, naiknya suhu dunia. Suhu dunia tidak bisa turun, bertahan pun tidak menaik ya. Jika terjadi pemanasan global, yang kolab adalah kita semua. Itu dampaknya luar biasa. Kalau berhubungan dengan bidang Bapak sendiri, Teknopark, bagaimana Bapak dan teman-teman mengajarkan kepada para mahasiswa ini kita tetap mengolah yang namanya ekonomi, tetapi ekosistemnya harus tetap terjaga. Seperti apa? Jadi di Teknopark kami memang ada lahan yang memang kami olah, tapi ada yang memang lahan gambut yang tidak kami. Seperti yang dicontoh tadi? Iya, tidak kami olah. Kami apa adanya. Riset kami sekarang, kami tidak melihat bagaimana produksi tanaman yang di daerah lain, tapi kami mencoba apa yang bisa kami lakukan di gambut dengan tidak merusak. Jadi mencari misalnya varietas yang adaptif dengan kondisi itu yang kami coba sekarang.
Sehingga kami tidak merubah ekosistemnya, tidak merubah, memberikan pupuk, tidak memberikan perlakuan. Itu yang kami ajarkan sekarang, ya. Tapi kalau melihat yang paling unggul, paritas paling unggul, masalahnya saat ini kan masih di posisi padi. Kita masih bertahan dengan padi. Kemudian bagaimana dari teman-teman ini mentransferkan ini bahwa tidak hanya padi loh yang kita butuhkan saat ini, keanekaragaman pangan seperti Betul apa? sekali. Jadi kita ini Indonesia sangat keliru, karena seolah-olah tanaman pangan kita, bahkan pangan kita adalah padi, padahal banyak sekali sumber karbohidrat lain yang non padi. Nah, kami di Teknopark juga mencoba menanam beberapa tanaman yang non padi. Kami juga tanam Di Wanatani itu sendiri? ya, tanam Sagu, ya. Kami Ubi. tanam talas, ubi dan lain sebagainya. Itu kan semua sumber. Tapi Indonesia ya secara Kalau belum nasi belum afdal Pak. Iya, Kalau belum nasi indah besok Pak, mau dia kemana? Itu dia. Bari kan ya Pak. ya, itu ya. Jadi kami berbagai keanekaragaman kami tanam di satu. Ya. Yang pertama yang kira-kira adaptif dengan lahan kita, supaya tidak merubah, dan tidak ekosistemnya tidak. Kita kembali ke Pak Profesor. Pak Profesor, seperti tadi Bapak katakan bahwa kalau pendidikan lingkungan itu ekosistemnya yang paling gampang dulu dengan keluarga. Nah, bagaimana agar keluarga khususnya di Kalteng ini peduli dengan lingkungan, mengajarkan, menularkan ini kepada anak-anaknya. Kemudian satu pertanyaan saya lagi, ketika anak cucu kita melihat hutan-hutannya sudah gundul, di hulu sungai kebanjiran seperti saat ini, di media massa itu sudah gencar, itu seperti apa Pak kita mengajarkannya? Ya. Bapak tadi mengatakan tidak mencari salah yang benar. Oke, kita belajar di sini seperti apa? Baik, jadi untuk ringkasnya begini, karena kami bertiga ini kebetulan pengelola PIT Teknopark. Ini bukan promosi, tetapi salah satu tujuan mulia kita di PIT Teknopark ini adalah memberikan pembelajaran kepada anak usia dini untuk mencintai lingkungan. Bagaimana caranya? Di PIT Teknopark itu kami bisa memperlihatkan kepada anak-anak bagaimana alam itu berinteraksi, bagaimana menyenangkannya kalau kita melihat ternak, kita melihat ikan, kita memancing, kemudian kita praktek menanam padi, itu kita bawa mereka, atau mereka memetik sendiri buah tomat, buah jagung, itu seperti itu. Jadi ini akan memberikan kesan, terutama yang sangat relevan sekarang dengan situasi COVID-19 ini, Mbak, ya, di mana anak-anak sudah terlalu lama terkungkung di rumah. Kami membuktikan betul di lingkungan keluarga kami sendiri masing-masing ini kita membawa anak-anak kita ke sana, mereka bertahan sampai 1 hari itu, mereka suka sekali main di situ. Dan setelah dia pulang, dia mengatakan menyenangkan sekali berada di alam terbuka seperti itu, dan mereka mengerti apa arti dari bertani, bagaimana tanaman-tanaman pertanian itu ditumbuhkan. Kan kita kadang-kadang miris bahwa anak-anak itu tidak pernah melihat pohon padi misalnya, tidak pernah melihat pohon jagung, dia hanya pernah lihat buahnya saja. Tapi ada etalasenya kan di tempat Bapak? Ya, jadi kita di Teknopark semua itu, malah anak-anak kita bawa naik traktor gitu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang kami tawarkan kepada masyarakat, kepada anak-anak generasi muda kita, bahwa kalau mereka di usia dini itu sudah tertanam dalam dirinya kecintaan kepada lingkungan, maka di masa yang akan datang, mereka ketika mereka sudah mempunyai kemampuan untuk mengelola, punya teknologi, punya inovasi, mereka pasti tidak akan pernah melupakan bahwa tanpa lingkungan yang baik, sebenarnya kehidupan itu sendiri tidak berkelanjutan. Nah, sehingga itu tadi, disinilah sebenarnya yang Sustainable Development Goal itu kan. Jadi ekonomi jalan, lingkungan terjaga. Lingkungan, nah inilah kehidupan yang kita akan wariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi di PIT Teknopark itu sasaran yang paling kami idam-idamkan waktu kami membangun di sana adalah untuk pembelajaran anak-anak usia dini dan keluarganya. Di kurikulum masuk? Kurikulum selain daripada untuk mahasiswa? Dari SD, SMP? Ya, jadi kita kan di PIT Teknopark itu kita membuka sepenuhnya
kunjungan-kunjungan baik dari sekolah-sekolah ya, taman-taman kanak-kanak, SD, SMP, sekolah menengah, silahkan yang mau berkunjung di sana, dan mereka tadi setelah masuk di lokasi mereka bebas berkreasi apa, karena lahannya cukup luas. Yang mau suka berenang di kolam silahkan, yang mau memancing oke, yang mau memberi makan itik bisa ya, mau terjun ke sawah nanam padi atau ikut naik traktor sama mahasiswa-mahasiswa kita hanya ingin memberikan kesan kepada mereka bahwa pertanian itu menyenangkan. Gambut itu ternyata bisa dikelola kalau kita tadi mengelolanya dengan prinsip jangan merusak lingkungannya. Jadi kami tidak memaksakan dalam mengelola gambut itu harus direkayasa seperti ini, airnya harus dibendung, tidak. Kita biarkan gambut itu apa adanya, lalu kita cari kira-kira seperti apa kita melakukan tanaman budidaya atau kita melakukan budidaya perikanan atau peternakan di lahan gambut ini. Jadi kita tidak memperkosa ekosistem ya. Nah, itu memaksa. Istilahnya memaksa. Yang paling cocok di lahan gambut dari penelitian Bapak dan teman-teman, tanamannya kemudian ikan-ikannya. Nah, kalau tanamannya hasil riset saya yang paling bagus adalah jagung. Karena dia melepas emisi sangat kecil, tapi pengembalian biomasanya sangat tinggi. Dia tinggi, jadi karbon recovery-nya dia lebih cepat. Iya. Jadi karbon yang dilepas dan karbon yang dihasilkan itu lebih tinggi. Minimal seharusnya kan karbon yang dilepas dan karbon dia balance, tapi kalau jagung dia bagus. Sangat. Tapi ketika tanaman yang lain, maaf kata minus. Ibaratnya penghasilannya 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Tapi kalau jagung pengeluarannya 1 juta, penghasilannya itu. Kemudian yang paling bagus tanaman selain yang disandingkan dengan jagung untuk pohon-pohon rindang yang produktif apa, Pak? Kalau karena kan Bapak tadi mengatakan bahwa ini dia terintegrasi, tidak hanya satu tanaman. Contohlah tanaman palawija lah yang paling cocok. Ya, tanaman palawija itu kan bisa kita misalnya dengan tanaman kacang-kacangan dan lain kacang-kacangan ya. Karena kacang-kacangan dia mempunyai bintil akar, jadi yang merupakan sumber nitrogen. Jadi itu yang kita usahakan. Kalau untuk pohon-pohon produktifnya yang cocok dengan ini lahan? Kalau gambut ya pertama dia aja, tapi dia bukan terintegrasi. Kalau misalnya kita mau tanam sagu, tapi yang sekarang kami tanam sagu dengan jamu mente. Oke, berarti jamu mente di sini juaranya. Itu bagus di tanah gambut. Itu sementara jambu mente nih yang juaranya di sini, favoritnya dicoba. Saya bergeser ke Pak Sega. Pak Sega, dulu kita memiliki kearifan lokal. Bagaimana orang tua kita mengajarkan kita harus berdamai dengan lingkungan. Alam yang memberi, kita harus merawat alam. Konsep seperti ini saat ini seperti apa, Pak? Kalau Bapak lihat dari kacamata teman-teman dunia pendidikan, khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah aliran sungai, di daerah pedalaman, itu seperti apa? Konsepnya, karena menurut kebetulan saya Dayak, jadi alam dan lingkungan itu kayak saudara kandung untuk orang Dayak. Seharusnya kalau dulu kita lihat. Jadi karena saudara kandung, memang konsep orang Dayak juga sangat harmonis, selaras dengan alam. Jadi bagaimana saudara kandung atau itu harus kita jaga, kita rawat, dan kita manfaatkan semaksimal mungkin tanpa kita merusaknya. Itu filosofi kita, itu ya. Jadi bagaimana konsep atau filosofi orang Dayak yang bahwa alam dan lingkungan itu adalah saudara kandung itu tetap dirawat ya dengan penyadartahuan kepada generasi muda kita sekarang lewat pendidikan lingkungan hidup sedari kecil, sedari mereka TK, SD, SMP, SMA, dan itu harus terus-menerus diajarkan dan disosialisasikan. Kalau Bapak dan teman-teman sendiri melihat untuk daerah-daerah das aliran sungai, kita tidak menutup mata, di media massa sudah banyak. Itu hampir di sepanjang sisi kiri kanan bibir sungai itu habis. Itu seperti apa? Kearifan lokal kita seperti apa untuk mengembalikan ini lagi? Apakah pertanyaan berikutnya, apakah si penebang ini leluasa berlenggang meninggalkan, kemudian masyarakat yang ada di situ, masyarakat adat yang harus merawatnya? Seperti apa? Pendapat Bapak-bapak bertiga, silahkan. Saya dulu ya, Prof. Ya, terima kasih. Jadi memang itu bukan dilema ya, tetapi kenyataan yang ada ya. Jadi tugas itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah saja, tetapi seluruh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat, tokoh macam-macam termasuk akademisi dan para pendidik ya. Jadi salah satunya adalah kebijakan dan penegakan hukum yang ketat supaya mereka tidak menambang pinggir sungai, menambang liar, kemudian menebang pohon secara sembarangan, sehingga bukan dibiarkan, tetapi memang harus ada penegakan hukum itu yang ketat ya gitu ya, dan kebijakan pemerintah yang memang berpihak kepada mereka, bukan hanya melarang, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga mereka mendapat alternatif lain selain menambang emas dan juga menebang kayu tadi. Jadi harus diberikan alternatif dengan yang jelas pendidikan atau pelatihan supaya mereka mempunyai keterampilan yang mumpuni, seperti misalnya contoh misalnya datang ke lokasi yang diketuai oleh Pak Dr. Nyaho, bagaimana pertanian terintegrasi, hutan dan perikanan disebut dengan silvofisheries, hutan dan ternak disebut dengan silvopasturis, dan agroforestry secara keseluruhan. Oke, yang menjadi pertanyaan saya di sini dan saya agak sedikit bias. Tadi Bapak mengatakan bahwa pendidikan itu kan harus dilakukan sejak dini nih Pak. Kemudian Pak Sega juga mengatakan bahwa kita dulu memiliki kearifan lokal, tetapi kearifan lokalnya sekarang di mana ketika gencar harus dilakukan pendidikan itu secara masif. Yang dulu-dulu ini kemana Pak? Kearifan lokal kita, orang-orang kita yang menjaga alam itu. Boleh saya ini ya Mbak ya? Oh boleh, silahkan Pak. Jadi begini, tapi saya mohon maaf ya untuk mengemukakan ini. Kalau di ruang kelas, ini topik diskusi saya dengan para mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana. Jadi ada satu masalah kita, tapi bukan hanya kita di Kalimantan Tengah ya, tapi boleh saya katakan mungkin masalah-masalah di negara-negara yang bukan negara berkembang, tapi negara yang ingin menuju ke negara maju, tetapi agak bergeser paradigmanya. Itu apa yang disebut dengan gaya hidup. Jadi lifestyle. Jadi lifestyle inilah yang kadang-kadang menjerumuskan kita kepada memanen atau memetik sumber daya alam secara besar-besaran dan instan. Jadi karena gaya hidup, maka paradigma kita bergeser. Bertani itu adalah sesuatu yang kotor ya. Menanam itu terlalu lama, ya kan? Itu. Nah, sementara kalau kita lihat di televisi, apalagi sekarang internet, orang di kota sudah hidupnya seperti ini. Nah, sehingga kita mau mengejar itu, maka kita ambillah jalan instan. Jalan instan yang paling mudah apa? Keruk lah sebanyak-banyaknya. Menambang emas. Kalau ada di belakang rumah pohon kayu, ini yang paling mudah jadi uang. Tetapi setelah ini jadi uang pun, minta maaf, kita tidak menggunakan uang itu untuk hal-hal yang produktif. Ya, minta maaf, kita berikan kendaraan, kita berikan mungkin HP yang mahal, terus nanti kita konsumtif konsumtif semua, kita bandingkan dengan punya teman kita. Nah, inilah lifestyle inilah yang mohon maaf sebenarnya di negara maju itu sudah lama mereka sadar itu, sehingga mereka apa yang mereka sebut dengan gerakan back to nature itu kan, setelah sadar bahwa dengan lifestyle seperti itu 4 kali bumi pun itu tidak akan mampu menampung umat manusia karena lifestyle-nya. Nah, sehingga berarti berhubungan juga dengan mindset selain terpaan dari media itu sendiri yang begitu masif. Nah, terus saya juga ingin menyinggung sedikit. Kadang-kadang, mohon maaf ya Mbak ya, mungkin jurnal TV tidak tentunya, tetapi saya pernah mengungkapkan ini dengan salah satu pimpinan MPR waktu ke universitas. Saya agak miris, minta maaf, dengan program-program di televisi kita menampilkan orang-orang yang begitu bangga gaya-gaya hidup, minta maaf ya, itu kalau setiap hari ditonton oleh anak-anak muda kita, dia menganggap itu adalah tujuan favorit saya. Nah, ini yang menguras semuanya. Jadi lifestyle ini salah satu menurut saya bagian dari masalah, sehingga kita menguras sumber daya alam kita secara berlebihan, secara membabi buta, sehingga tidak berkelanjutan. Tapi sekali lagi mohon maaf, tapi kalau di akademik ini yang saya selalu tekankan kepada para mahasiswa, kalau kita belum bisa mengendalikan gaya hidup kita, ya seberapa pun akan kita kuras semua, dan kita maunya sekarang. Nambah emas, gak mau proses. Karena proses itu kan hina kelihatannya, ya kan capek. Kita maunya yang sekarang. Seperti statement dari Pak Dr. Nyaho dulu mengatakan bahwa bertani itu tidak kotor. Bertani itu sekarang elit, seperti apa penjelasannya? Nah, jadi kayak gini, itulah yang kami coba
membuat model-model di PTP bagaimana bertani yang tidak kotor. Contohnya kita membuat kandang ternak yang tidak becek, tidak kotor dan tidak bau, dengan sedikit inovasi, sehingga orang kok enak ya, kayak gitu loh. Kok nggak bau ya, itu yang harus kita lakukan, ya. Jadi harus ada inovasi, ada sentuhan-sentuhan inovasi dalam kita melakukan teknik pertanian, ya. Dan teknologi juga bermain di sini. Iya. Oke. Ya. Kemudian inovasi yang sudah dilakukan, Pak, contohnya realnya? Yang pertama kami salah satu contohnya tadi ada kandang ternak kami yang sangat-sangat bagus ya. Jadi ada inovasi di dalam, di mana kami tanam juga rumput di dalam, kemudian di atasnya kami kasih kawat sehingga ayam senantiasa masih bisa mengambil makanan dari rumput tersebut. Kita tahu kalau kandang ayam, kalau tanpa itu dia akan dikais dan habislah rumputnya. Itu salah satu inovasi yang kami lakukan. Kemudian sepanjang seluas lahan itu kami taburi dengan serbuk, ya, serbuk kayu dan lain sebagainya, sehingga dia tidak becek dan kotoran tadi terserap oleh itu, ya, oleh kapur. Berarti inovasi seperti ini, teknologi seperti ini bisa sesegera mungkin ditransferkan ke peternak-peternak kita. Ya, memang itu tujuannya. Apakah sudah dilaksanakan atau masih dalam tahap uji coba atau seperti apa? Jadi kayak gini, sekarang ini banyak sekali hampir semua kementerian melakukan pemberdayaan. Itu yang kami ngasih contoh ya. Ketika masyarakat atau beberapa institusi atau kementerian yang melakukan bekerja sama dengan kami contohkan itu. Karena itu harus mereka itu harus mereka lakukan ke masyarakat, ya. Jadi pemberdayaan masyarakat nanti seperti itu. Seperti Mbak tadi bilang, bagaimana supaya mereka tidak menambang dan lain sebagainya, kan, kayak gitu. Nah, dengan itu mereka mengganti usahanya menambang tadi dengan pemberdayaan masyarakat, dan itu peran pemerintah perlu terutama sekali. Jadi kalau saran kami ya, ketika ada pemberdayaan tidak hanya sampai di situ, tapi monetnya juga perlu, sehingga tidak hanya seremoni, tapi bagaimana pemberdayaan masyarakat, dana yang ada ini bisa bergulir terus. Yang melakukan pengawasan, Pak? Kan ada monetnya. Monet itu bisa berhubungan tinggi siapapun, ya kan? Jadi biasanya kalau itu ada monet, ya. Monetnya itu yang dan itu yang berperan. Iya. Oke. Iya. Kemudian saya bergeser ke Pak Segah di sini. Kita kembali ke pertumbuhan hijau di Provinsi Kalteng. Targetnya, visi misinya yang digulirkan oleh teman-teman sekarang seperti apa? Ya, kebetulan kami adalah mandat ya, kebetulan ditugaskan oleh Bappenas untuk mengharus utamakan pertumbuhan hijau. Jadi pertumbuhan hijau itu di samping ekonomi, sosial dan lingkungan. Jadi secara ekonomi naik, lingkungan juga meningkat. Tetapi secara sosial itu kita ada indikatornya. Secara sosial kita tuh kuat gitu satu sama lain. Jadi misalnya Mbak Olive kaya, tetapi sekitarnya miskin, secara sosial itu jelas ada. Tetapi bagaimana sama-sama kita sama kita naik, tetapi lingkungan juga bersih. Nah, itulah disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh pemerintah Indonesia sudah mengadop Sustainable Development Goals, ada 17 tujuan tidak ada kelaparan, tidak ada perlindungan ekosistem dan seterusnya, termasuk kesetaraan gender dan macam-macam. Itu di dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan itu ketika dia jangka panjang, ketika teman-teman melihat masa pandemi seperti saat ini, yang paling urgent seperti apa dilakukannya? Nah, ya dalam masa urgent sekarang adalah mengikuti protokol COVID-19 itu. Jadi sekarang kebetulan menyangkut tadi ditanyakan terkait tugas kami adalah bersama-sama pemerintah OPD terkait merencanakan pembangunan jangka panjang dalam 5 tahun ke depan. Tetapi itu akan diejawantahkan di dalam rencana kerja OPD masing-masing dalam tahunan. Apalagi sekarang kan pada masa seperti ini. Ya, betul. Bencana non alam. Seperti apa yang dilakukan teman-teman yang paling urgent dikeluarkan programnya? Ya, yang paling urgent adalah bagaimana supaya ekonomi itu tetap berjalan, tetapi ya kembali lagi ekosistemnya tetap terjaga. Di bottom line, di samping ekosistem terjaga, tetapi secara sosial juga tetap satu sama lain juga tetap kuat gitu. Artinya indikator sosial tadi ya kriminalitas turun gitu ya. Kemudian
orang yang buta huruf misalnya turun. Itu salah satu saja dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Oke, karena kita sudah berada di segmen terakhir, dari masing-masing narasumber memberikan closing statement. Dari Pak Profesor dulu. Baik, saya ingin menyatakan bahwa Kalimantan Tengah itu adalah daerah yang sangat layak untuk ditinggali, sangat bersahabat dengan siapapun, dan kita memiliki sumber daya yang begitu melimpah ya. Jadi sebenarnya kalaulah kita dalam tanda kutip agak sedikit bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk tidak ikut arus lifestyle yang tadi ya, yang bergaya hedonisme itu, saya pikir hidup di Kalimantan Tengah dengan penduduk yang hanya 2,7 juta ya, kita 1,5 kali luas Pulau Jawa, itu akan menjadikan impian benar di masa yang akan datang. Nah, inilah saya pikir tantangan kita bersama, dan ini harus kita jawab dengan sosialisasi dan pendidikan lingkungan yang terus-menerus kepada generasi muda kita, dan menghidupkan kembali kearifan-kearifan lokal yang memang sudah sangat kental di tengah masyarakat kita. Nah, selama ini itu kan menjadi tergerus karena tadi kita digempur dengan informasi dan tayangan yang seolah-olah itu adalah tujuan dari kehidupan kita. Nah, ini yang betapa pentingnya terutama kami di dunia pendidikan untuk menyadarkan ini. Terus ya, itu dari saya. Ke Pak Sega, silahkan Pak dosen. Ya, terima kasih. Jadi kebetulan kami membantu ya, membantu Bappenas untuk arus utamaan perencanaan hijau di dalam seluruh lingkungan perencanaan. Perencanaan hijau bisakah di sini dimasukin sedikit blue green-nya? Ya, perencanaan hijau ya itu bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan itu terwujud nyatakan di dalam rencana pembangunan, dan nanti akan diimplementasikan dalam rencana kerja masing-masing dinas terkait ya. Jadi ada kata-kata yang dikatakan bahwa apabila kita salah dalam melakukan perencanaan, berarti kita salah dalam maka berarti kita merencanakan sebuah kegagalan. Sehingga karena namanya pembangunan, jelas itu mulai dari perencanaan. Jadi kita kawal dari perencanaan itu, karena dari rencana yang baik akan keluar implementasi yang baik. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan itu harus tercapai dengan perencanaan yang baik dari seluruh lini, dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Jadi di dalam kajian lingkungan hidup strategis seperti RPJMD itu ada akademisi, ada tokoh masyarakat, tokoh adat ya, di samping pemerintah sendiri, dan ada LSM yang terlibat juga di dalamnya untuk bagaimana kita menyusun. Jadi beda kalau paradigmanya dulu itu hanya buat top down, artinya kebijakan dari atas langsung ke bawah. Sekarang itu bersama. Di samping ada rambu-rambu dari RPJMN misalnya, dan perundang-undangan yang memang jadi dasar perencanaan itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, dengan Pak Dr. Nyahurumbang. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Semin. Kalimantan Tengah luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa menjaga itu? Pertama, orang-orang kota, ya. Mari kembali ke desa juga, membangun desa. Ya, membangun desa. Ya, membangun desa. Itu perlu sekali. Jadi jangan merasa orang kota terus nggak mau mahagalewu. Nah, itu dia. Jadi orang kota yang relatif punya pendidikan, mari kembali ke desa, bagaimana membangun desa. Itu salah satu caranya ya. Sehingga orang desa juga menggugah orang desa, orang kota begini loh. Kenapa malah kita yang merusak? Itu kalau menurut saya. Yang harus kita lakukan. Ya mungkin COVID-19 ini sebenarnya mengajarkan kepada kita ya bahwa untuk berdamai dengan alam. Ya berdamai dengan alam. Jadi masyarakat yang paling bertahan itu justru masa-masa di pedesaan, di sektor pertanian. Ya mereka hampir tidak terpengaruh. Tapi kita di perkotaan yang berdesak-desakan, yang dengan industri entertainment segala macam, hotel itu kan yang kolaps kan, yang kolaps. Nah itu yang tadi yang masyarakat yang tidak sustain itu. Nah, yang di desa masih stay cool ya, masih menggarap sawah, masih orang bilang memantat. Ya, mantap.
Jadi mereka biasa saja dalam ini. Jadi itu pembelajaran juga. Jadi katanya kan gini, dalam ekologi itu manusia itu kan memang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Yang bisa mengalahkannya ya nafsunya itu sendiri, peradabannya itu sendiri yang membuat dia jangan kolaps. diri sendiri, jangan jadi Ya, betul. Orang lain. Kira-kira Oke. begitu. di endingnya malah semakin panas rupanya itu, tapi karena waktu kita sudah habis, jadi mohon maaf kepada ketiga narasumber saya untuk kita akhiri dulu sampai di sini. Ucapan terima kasih saya berikan kepada Profesor Dr. Sumin Gumiri, MSc selaku Wakil Rektor UPR bidang perencanaan dan kerjasama, juga Ketua Dewan Riset Daerah. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Kepada Dr. Insinyur Nyahur Umbang MP, Wakil Dekan UPR bidang akademik Pamerta dan Direktur PIT Teknopark UPR. Terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir kepada Bapak Hendrik Sega, Eshud MSI, PhD, dosen UPR, Kepala Perwakilan JJJI Program Pertumbuhan Hijau Provinsi Kalteng. Terima kasih kepada ketiga narasumber sudah berbagi informasi dan juga edukasi kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih pemirsa. Kesimpulan pada hari ini, pendidikan sejak dini adalah keniscayaan. Kemudian mengenali, menyayangi lingkungan untuk hidup saat ini dan yang akan datang adalah tanggung jawab kita bersama. Dari pemimpin sampai kepada masyarakatnya. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Dan tidak lupa pula kami selalu mengingatkan menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga menjaga jarak aman.